Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul pondok pesantren tidak dapat dipisahkan, baik itu dari sejarah maupun pengaruh Wali Songo dalam perkembangannya yang dahulu. Konon, keberadaan pesantren sudah ada di era abad ke-14. Keberadaan pesantren tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan pengaruh Wali Songo di tanah Jawa. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang unik di Indonesia dan berkembang khususnya di Jawa selama berabad-abad, yang mengajarkan cara bercocok tanam hingga pengajaran agama Islam. Dan pembelajaran tersebut kala itu dilakukan di pondok atau alam terbuka. Bagaimana jadinya bangsa ini ke depannya jika yang miskin dan orang yang tidak mampu tidak dapat mengenyam pendidikan? Berangkat dari situasi dan kondisi, Pondok Pesantren Al-Hikmah hadir dengan spirit untuk menampung anak-anak kaum duafa, untuk menikmati pendidikan agama dan pendidikan formal sekaligus. Di tepi sungai kecil di bawah pohon jati ini, para santri menempa diri di Pesantren Al-Hikmah. Pesantren Al-Hikmah berada di Dusun Sumberrejo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lahir dari kondisi masyarakat Gunung Kidul yang berkemampuan rendah untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah formal. Ku belajar menempa diri. Tahun 1989, pesantren didirikan. Tujuannya menampung anak-anak kaum duafa supaya bisa menikmati pendidikan. Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pondok pesantren selain mengajarkan ajaran agama, juga terdapat sekolah formal, mulai dari tingkat dasar, sekolah menengah pertama, madrasah aliyah, hingga sekolah menengah kejuruan. Juga adikku ku tinggalkan kamar rumah tuaku, ku tinggalkan. Pesantren yang bernaung di bawah Yayasan Al-Hikmah dalam menyelenggarakan pendidikan formal memberi kesempatan santri untuk mengenyam pendidikan, baik sekolah umum atau kejuruan. Pendidikan keterampilan seperti tata busana dan kriya kayu. Dengan bekal keterampilan, para santri dapat membuat dan memenuhi kebutuhan seragam sekolah sendiri dan menjahit aneka model busana. Keterbatasan sarana prasarana tidak menyurutkan santri untuk rajin membaca dan belajar untuk melatih keterampilan santri. Mereka dibekali berbagai ilmu sehingga bisa untuk membuat aneka perabotan kayu. Pesantren Al-Hikmah memberi kesempatan luas bagi para santri untuk mengasah bakat dan hobinya. Para santri yang menyukai seni tulis huruf Arab bisa menuangkannya dalam seni kaligrafi. Demikian halnya, para santri yang gemar bermain musik bisa mengekspresikannya dalam seni hadroh. Memenuhi kebutuhan makan di pondok pesantren, para santri secara bergilir wajib untuk menanak nasi sendiri. Sedangkan santriwati secara bergantian mempersiapkan sayuran untuk menu para santri.
Bahkan untuk urusan kebutuhan pribadi santriwati, mereka mengerjakan pekerjaannya sendiri dengan fasilitas seadanya. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal mula didirikannya Pondok Pesantren Al-Hikmah ini sejak kapan, Pak? Sejarahnya, jadi pada waktu itu keluarga Iman Raji yang punya tanah di sini itu memang berencana untuk membuat pesantren. Tapi kita hanya punya tanah ini yang kira-kira 1,5 hektar. Kemudian kebetulan sekali bersamaan dengan itu keluarga Bani Mukmin yang kebanyakan bertempat tinggal di Kota Gede bersama Bapak Girzin, kemudian putranya Bapak Muhammad Girzin, sekarang beliau Profesor Dr. Muhammad Girzin yang ngasto di Fakultas Usuluddin UIN. Nah, itu lantas bergabung. Nah, alhamdulillah kita serahkan tanah ini kepada beliau, dan oleh beliau tanah ini resmi dijadikan pesantren dengan waktu itu bangunan yang belum seberapa, tapi alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah berkembang seperti saat ini. Metode apa yang khas dari Pondok Pesantren Al-Hikmah ini, Pak? Iya, metode yang kami pakai adalah antara salaf tradisional dan asy'iriyah modern. Jadi yang tradisional kita pakai dan itu di pondok, kemudian yang modern ala pendidikan formal seperti di SMP, SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK juga kita pakai. Bekal apa saja yang ditanamkan kepada para santri seusai mereka nyantri di Pondok Pesantren Al-Hikmah ini? Yang jelas bekal iman dan takwa itu sesuatu yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian pemahaman tentang Quran, hadis itu kita pelajari terus dan kita praktekkan. Jadi memang kelebihan pesantren dibandingkan dengan forum pendidikan yang lain adalah pada praktik. Arah pengembangan kedepannya untuk para santri itu bagaimana, Pak? Kami ingin mengamalkan surat Al-Ma'un, yaitu tidak ingin menghardik orang yatim dan anak miskin. Kami ingin menampung mereka sebanyak mungkin, terserah Allah. Terima kasih Pak Harun atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama di pondok, para santri diberikan pendalaman agama, mulai tafsir, menghafal Al-Quran, hingga pemberian pemahaman tentang akidah. Selain pendidikan agama di lingkup pesantren, para siswa terpilih akan melakukan hijrah ke tengah masyarakat. Proses hijrah ini berlangsung selama 20 hari puasa. Para santri akan berbaur di tengah masyarakat, mengisi kegiatan mengaji, ceramah, hingga berlatih membaca dan menulis Al-Quran. Pondok Pesantren Al-Hikmah memiliki pusat informasi dan konseling remaja dengan nama Bening Hati. Bahkan oleh BKKBN Pusat, keberadaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Pesantren Al-Hikmah sebagai modal percontohan pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja Pesantren di Indonesia. Dengan terbentuknya Pusat Informasi Konseling Remaja, diharapkan dapat menekan 3 musuh remaja, yakni kasus hamil di luar nikah, kasus narkoba, dan penyakit HIV/AIDS. Salat berjamaah dan kultum menjadi menu wajib dalam kegiatan santri di Pesantren Al-Hikmah. Kegiatan kultum disampaikan dalam 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kegiatan ini menjadi media ustadz dan santri
untuk melatih kepercayaan diri. Guna menjaga nilai keislaman tetap terjaga, ada pemisahan antara kelompok putri dan putra. Bahkan untuk kegiatan di masjid, pengelola membuatkan 2 tempat ibadah. Pesantren mengajarkan santri untuk terbiasa hidup sederhana. Kerukunan selalu ditanamkan agar sesama santri memiliki kepedulian dan berbagi. Sebagaimana ditunjukkan saat makan bersama sebagai perwujudan rasa syukur dan kebersamaan santri. Membentuk jiwa santri yang tangguh, selain secara spiritual juga jasmani. Dengan bekal bela diri, santri diharapkan dapat membentengi dirinya dari kejahatan. Melalui gerakan pramuka ini pula, santri ditempa agar kelak menjadi manusia yang berwatak luhur, berbudi pekerti, dan berkepribadian. Di tengah kesederhanaan inilah pesantren Al-Hikmah jadi tujuan studi banding para pelajar negeri jiran Malaysia. Para pelajar hidup bersama santri dengan kondisi sesuai aslinya. Selama 3 tahun dari kelas 1, kemudian kelas 2, kemudian lanjut kelas 3, banyak sekali perubahan-perubahan, banyak berkahnya. Nah, disitulah janji Allah, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah akan menjamin segalanya. Kita juga diajari berorganisasi. Banyak hal-hal yang kita dapat dari organisasi. Kita bisa saling mengerti sesama teman, saling mendapatkan ilmu dari teman. Kelebihan pondok pesantren ini tidak menarik biaya pada santrinya. Gratis mondoknya dan gratis sekolahnya. Untuk menopang biaya hidup santri-santrinya, selain bantuan dari para donatur, pesantren juga mengembangkan usaha mandiri seperti pembuatan roti yang dikerjakan sendiri oleh para santri dan juga memproduksi air minum alami khas Al-Hikmah yang layak dikonsumsi dan higienis. Para santri Al-Hikmah rata-rata berasal dari golongan kurang mampu yang kesulitan membiayai pendidikan anak. Bahkan di antaranya yatim piatu dan mantan anak jalanan. Di pesantren ini, santri juga diajarkan beternak kambing. Suasana pedesaan tak menyurutkan pengelola pesantren untuk menciptakan peluang usaha bagi pengembangan pesantren. Suasana asri desa dipandang cocok untuk memanfaatkan lahan menjadi lokasi kuliner. Agar para santri dan masyarakat sekitar dapat belajar bercocok tanam, maka pesantren Al-Hikmah membentuk lembaga pengembangan pertanian. Tujuannya agar para santri dan masyarakat dapat meningkatkan program pertanian demi kepentingan masyarakat umum. Produk pertanian yang coba dikembangkan di tanah bebatuan ini jenis sayur-sayuran, jagung, padi, dan buah-buahan. Daerah Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul, yang notabene selama ini konotasinya ada daerah yang tanahnya tandus, begitu. Nah, ini maka kita praktikkan itu semua, sehingga arah kita sebenarnya adalah memberikan contoh lah kepada masyarakat umum bahwa apabila kita bekerja dengan sebaik-baiknya maka kita akan bisa ke arah itu. Upaya mengembangkan usaha mandiri menjadi spirit pondok pesantren Al-Hikmah untuk melangsungkan kehidupannya. Hal ini bertujuan untuk mendidik santri agar kelak tidak hanya mencari pekerjaan, tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Pondok pesantren memiliki peran yang sangat besar, baik untuk kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa secara keseluruhan. Keberadaan pondok pesantren memiliki kekuatan dan daya tawar untuk melakukan perubahan
sebagai transformator, motivator, dan inovator bagi para santri tersebut. Akhirnya, kami tuntasi perjalanan religi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.